Makasih udah nungguin gua sama agak kelas ini 20 menit. Nah, di malam ini, suara gua kedengeran jelas nggak ya? Takutnya ketutupan sama suara pinggir jalan. Oke. Kalau misalkan ntar suara gua kurang jelas atau terlalu cepat ngomongnya, ntar ngomong aja. Ntar gua bakal, apa namanya, lebih kencengan suaranya dan lebih pelan temponya. Oke, ntar gua share screen. Layarnya kelihatan ya? Oke, Kelihatan Kak, aman. oke. Eh, Gua hari ini rencananya mau sharing terkait pajak internasional satu karena sebagian besar dari kalian itu kan masih di semester 5 kalau nggak salah kan ya, semester 5 gitu kan. Nah, pajak internasional satu ini baru di SAP-nya fiskal itu seingat gua ada di semester eh, 6 salah 6 dan pajak internasional 2 itu baru ada di semester 7. Nah, berarti kan ini belum ada di kalian gitu kan. Nah, gue coba ini malam ini ngerangkum terkait pajak internasional satu. Ya, semoga banyak dapatnya ya gitu. Oke. Pertama, kalau yang sebagai pembukaan gitu ya, kalau pajak internasional itu sebenarnya nggak ada, ya kan? Karena tiap negara itu memiliki hak pemajakannya masing-masing. Nggak ada suatu institusi atau suatu negara atau organisasi yang lebih tinggi kedaulatannya dari kedaulatan suatu negara. Misal nih, kalau Indonesia lawan PBB, itu kalau dibilang kedaulatan paling tinggi siapa? Itu Indonesia. Karena Indonesia memegang kedaulatan apapun itu di wilayah NKRI. Sedangkan PBB itu hanya suatu perkumpulan negara-negara yang berdaulat gitu. Nah, oleh karena itu maupun OECD dan juga United Nation, mereka hanya memberikan rekomendasi bagaimana suatu negara itu melakukan atau membuat kebijakan pemajakannya gitu. Ya, tapi ini gua satu. Oke. Sama kebijakan pemajakan. Nah, kalau kita ngomongin kebijakan pemajakan tadi, yang gue bilang itu adalah berlaku dia terhadap pemajakan internasional. Nah, tadi sebelumnya ini adalah kedaulatan pemajakan ada di masing-masing negara. Kebijakan. Nah, kedaulatan pemajakan nasional itu tadi Indonesia boleh mengatur pemajakan terkait pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Malaysia mereka boleh melakukan pemajakan atas VAT atau GST di negaranya gitu. Nah, terus juga kalau misalkan Panama tidak mau mengenakan pajak penghasilan itu kebijakannya ada di kedaulatannya Panama sendiri gitu. Sedangkan kalau pemajakan internasional itu gimana kedudukannya? Dia berangkat dari kebijakan pemajakan nasional. Indonesia punya kebijakannya sendiri, Malaysia punya kebijakannya sendiri, Singapura juga begitu. Nah, titik temunya adalah di perpajakan internasional, di mana
kebijakan masing-masing negara ini saling bertemu, saling beririsan, dan bagaimana suatu kebijakan perpajakan internasional ini meniadakan efek samping dari kebijakannya masing-masing. Contoh nih, Indonesia mengenakan pajak atas deposito. Malaysia juga mengenakan pajak atas deposito. Tiba-tiba ada suatu perusahaan Malaysia dapat deposito di Indonesia. Nah, Indonesia dan Malaysia suatu ketika bisa aja nih saling berebut hak pemajakan atas deposito tersebut. Disinilah pemajakan internasional ini berlaku ketika transaksi multinasional tadi itu terjadi dan dua negara atau lebih itu saling merebutkan atau adanya pengenaan pajak berganda. Di sini pemajak internasional berusaha untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, termasuk juga kalau suatu ketika atas suatu penghasilan ini tidak dilakukan pemajakan di dua negara tersebut. Gitu. Nah, oke. Kebijakannya ini dia dia pertama peroleh contohnya selain tadi kayak misalkan tadi yang deposito diterima oleh perusahaan Malaysia itu ketika ada perolehan ekonomis atas investasi orang asing di dalam negeri. Ini gua tulis mungkin penyebab. Nah, tadi kalau kalian tadi ingat, misalkan perusahaan Malaysia dapat deposito dari Indonesia, itu POV dari Malaysianya berarti kan perolehan ekonomis atas investasi orang dalam negeri di luar negeri. Sedangkan kalau di Indonesia, kebalikannya, POV-nya dia adalah perolehan ekonomis atas investasi orang asing di dalam negeri. Nah, yang dimaksud dengan manfaat ekonomis ini apa gitu kan? Nah, manfaat ekonomis itu bisa dapat dari misalkan adanya usaha, ada juga perdagangan, ada juga misalkan mobilitas SDM. Nah, usaha itu kayak gimana bentuknya? Ketika misalkan adanya membuka cabang gitu kan, membuka cabang atau kantor perwakilan, termasuk juga kalau misalkan dia menanamkan investasi di bank luar negeri, tuh, dan lain-lain. Perdagangan misalkan ekspor impor atau penjualan di luar negeri. Mobilitas SDM misalkan ada tenaga ahli, di tenaga ahlinya ini dia bekerja lintas batas. Misalkan artis 21 atau aespa dia bikin konser, nah kayak gitu. Oke. Nah, oleh karena itu di sini eh, apa namanya ketika ada peralihan atau pergerakan manusia dan modal, ya kan? Nah, di sini dibentuklah suatu namanya kebijakan pajak internasional. Nah, kalau di fiskal kita kan gelaran sistem ilmu administrasi, ya kan? Nah, kita selain melihat dari perpajakannya, anak fiskal itu harusnya lebih excel atau lebih advance terkait pemahaman atas administrasi terkait pembentukan kebijakan. Nah, nanti sering dibilang kalau ada bikin kebijakan pembicaraan internasional itu ada namanya unsur-unsur netralitas. Ada tiga unsur netralitas ketika suatu negara itu membentuk kebijakan pemajakan internasional yang berlaku terhadap pemajakan internasional tadi. Netralitas aku jelasin nih, tiga unsur netralitas atas pembuatan
kebijakan pemajakan internasional. Oh ya, sorry. Di sini yang digunakan adalah termnya pemajakan internasional. Kenapa kok bukan perpajakan internasional? Karena pemajakan internasional ini lebih cocok digunakan atas transaksi-transaksi yang apa ya, melewati lintas batas gitu. Jadi pemajakan atas transaksi internasional. Karena tadi gue bilang di awal nggak ada istilahnya pajak yang berlaku secara internasional. Pajak itu berlakunya di masing-masing negara. Hanya ada suatu kebijakan yang berlaku atas transaksi internasional. Nah, tiga unsur netralitasnya ini, it's sorry, ketutup ya barusan ya. Gue share screen nggak Mas ya? Kelihatan kok, Kak. Oke, oke, Nggak oke. ketutupan. Itu ada yang pertama, dia ada namanya netralitas ekspor modal, ada juga netralitas impor modal, ada netralitas nasional. Nah, istilah lainnya ini capital import neutrality, sama ada capital export neutrality, sama ada neutrality. Oke. Nah, yang dimaksud netralitas ekspor modal atau capital import neutrality, nah ini kayak kayak Kak, ini nggak kebalik. Yang satu import, satu ekspor. Nanti gue jelasin ya. Nah, kalau yang namanya netralitas ekspor modal, nah itu ketika suatu modal ini kita kirim ke luar negeri, perusahaan tadi Malaysia gitu ya, dia menanamkan uangnya di Bank Indonesia, misalkan di Bank BCA Indonesia gitu kan untuk mendapatkan deposito. Nah, di sini berarti kita berusaha pemajakan itu sesuai dengan arusnya. Tadi penghasilan atas investasi dari luar negeri itu akan kena tarif yang sama ketika dia melakukan investasi di domestik gitu. Nah, contoh nih, sorry, buat cek lagi deh di bukunya. Oh ya ini kayak gue emang kebalik sih. Sorry, sorry, sorry. Oh, relax. Oh, ini contohnya Malaysia melakukan nya bisnisnya dia itu kebijakan pemajakan atas ya kebijakan pemajakan berlaku adil atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan.
Kalau sedangkan netralitas modal, contoh perusahaan Indonesia, apa selain dari luar Indonesia, prinsipnya dia kebijakan perpajakannya berlaku adil atas penghasilan yang diterima di luar negeri, dari luar negeri, apa menerima penghasilan dari dalam negeri. Nah, netralitas nasional, bentar, gua cek. Netralitas nasional itu apakah terkait nationality doang atau suatu status pajak? Oke, yang netralitas nasional ini kalau nggak salah ntar gua perlu ngecek lagi sih. Nah, ini contoh perusahaan dari Amerika Serikat berinvestasi di Indonesia menerima perlakuan yang sama dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri dan berusaha beroperasi di yang berdiri aja deh di Indonesia. Terus kemudian dari poin atas tadi ini operasional dari unsur netralitas kebijakan perpajakan di atas itu ada beberapa hal. Contoh kan, sorry, penghasilan yang perusahaan yang menjalankan usaha di tempat yang sama akan menanggung beban pajak yang sama. Terus ada satu lagi ketika itu penghasilan yang diterima tadi, penghasilan yang diterima atas investasi dari luar negeri sama-sama akan menerima tarif pajak, sorry, tarif pajak sama halnya ketika melakukan investasi di dalam negeri. Oke. Nah, yang pertama, perusahaan itu menjalankan usaha di tempat sama akan menanggung beban pajak yang sama. Contoh nih, perusahaan Indonesia harusnya ketika dia melakukan ekspor modal, dia berdagang di Amerika, dia berdagang di Hong Kong gitu ya, dalam bentuk investasi apapun itu harusnya dia akan menanggung biaya pajak yang sama ketika dia melakukan investasi atau usaha di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan kita berlakunya itu worldwide taxation system kan. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri akan dikenakan pajak di Indonesia. Nah, oleh karena
prinsip tadi, worldwide income, harusnya perusahaan yang menjalankan di tempat yang sama akan menanggung beban pajak yang sama. Nah, ini akan dikenakan tarif pajak yang sama, ya kan? Dalam bentuk prinsip worldwide income. Terus penghasilan yang diterima tadi itu, sorry sorry, penghasilan tadi salah, salah ini gua harus jadi sama akan menerima tarif pajak yang sama ini ya di sini. Nah, terus kalau Indonesia kan kita misalkan tarif pajaknya 22%. Tapi di luar negeri misalkan ketika perusahaan Indonesia berusaha di Singapura itu akan mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah 17%, atau misalkan kita melakukan usaha di negara lain yang tarif pajaknya lebih tinggi 25%. Nah, atas pajak yang sudah kan dibayar di luar negeri itu harusnya bisa dikurangkan sebagai kredit pajak. Jadi, menurut aku kredit pajak. Oke. Nah, terus kalau misalkan tadi dia udah bayar pajak di luar negeri dan lebih besar pajak yang dibayarkan, harusnya kelebihan yang dia bayarkan di luar negeri tersebut dapat dikreditkan di dalam negeri. Nah, tadi kelebihan pajak yang dapat dikreditkan harusnya dapat atau diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang dibayar pajaknya di luar. Oke, dari sini masih ada yang ditanyakan nggak terkait konsep dasar utamanya, maksud dan tujuan pajak internasional? Oke, mungkin lanjut dulu kali ya. Nah, gua lanjut ini masalah kebijakannya. Terus yang kedua, gua mau bahas terkait tujuan dan maksud pembajakan internasional. Oke. Nah, ketentuan utama yang ada di pajak internasional tadi dia harus mencakup beberapa tujuan. Tadi dia memperoleh penerimaan, kedua meningkatkan keadilan dalam perpajakan, kedua ekonomi, kedua itu netralitas ekspor modal dan impor modal. Jadi perpajakan berkadar
Bentar, ini gue ringkas saja. Harusnya ini tuan pajaknya. Oke, terputus dulu ya. Ah, Oke, ini gak usah gue bikin subbab sendiri deh, jadi satu aja. Oke. Nah, kalau yang tadi sempat gua rangkum, itu kan ketentuan pajak internasional ini hadir karena dari dua negara atau lebih, gitu kan, itu bisa menghasilkan atau berpotensi terjadinya pemajakan berganda, ya kan? Nah, atas pemajakan berganda yang tadi itu, tadi disebut ada namanya capital export sama capital import gitu. Nah, capital export itu kan berarti ketika suatu investasi itu datang ke luar negeri, ya sorry, suatu penghasilan datang dari luar negeri atas modal-modal yang diekspor. Misalkan perusahaan Indonesia itu dia berinvestasi di luar negeri, terus menghasilkan penghasilan dari luar negeri tersebut dan dibawa ke Indonesia. Nah, di sini ada namanya capital export income. Nah, kalau kayak gini, sesuai pemajakannya harusnya dia itu dipajaki oleh yang namanya source state. Nah, source state ini apa? Source state itu adalah negara, sorry sorry, resident state harusnya ini, resident state, sorry, resident state itu negara di mana wajib pajak terdaftar sebagai BPDN. Kayak tadi karena kalau kita ngelihat capital export itu WPDN ini ngirim ke luar negeri modal-modalnya, terus mereka mendapatkan penghasilan di luar negeri, terus dibawa pulang ke tempat di mana dia berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, atas penghasilan dari luar negeri tersebut harusnya dia dipajakinya oleh resident state aja. Resident state tadi adalah negara di mana wajib pajak terdaftar sebagai BPDN. Nah, kebalikannya, kalau capital import income, ya kan? Capital import income ini penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak luar negeri yang dia berinvestasi di dalam negeri, terus menghasilkan penghasilan dan penghasilannya dibawa keluar negeri. Contoh nih, tadi perusahaan Malaysia, dia itu kan terdaftarnya sebagai wajib pajak dalam negerinya Malaysia, sedangkan di Indonesia dia terdaftar sebagai wajib pajak luar negeri ketika dia menerima penghasilan dari Indonesia. Tadi contohnya ketika dia menerima penghasilan atas deposito. Lalu penghasilan atas deposito tersebut itu dikirim ke luar negeri lagi ke Malaysia. Nah, atas penghasilan deposito tersebut harusnya dia pajakin, dipajakin oleh source state, source state negara. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dua hal ini, baik itu capital export income, capital import income, dia ini menghasilkan atau berpotensi adanya pemajakan berganda. Nah, ketika gue bilang dipajakin oleh resident state, nah ini bisa aja di negara lain itu dia melakukan pemajakan juga. Di sini juga tiba-tiba resident state ikut-ikut. Nah, itu wah, pas. Nah,
Ketika resident state dan source state ini melakukan pemajakan, makanya muncul namanya international double taxation, ya kan? Baik itu resident state maupun source state, India sama-sama melakukan pemajakan. Nah, di sini muncul international double taxation, sehingga dia ini akan menghambat suatu perusahaan untuk melakukan cross border transaction. Dia jadi enggan gitu loh buat investasi di luar negeri, ataupun juga dia enggan melakukan investasi di dalam negeri. Perusahaan Indonesia males nih buat usaha expand di luar negeri karena takut aja kalau misalkan expand di luar negeri sama aja pemajakannya nggak adil di Indonesia. Dia bayar pajak di luar negeri tapi dia juga bayar di Indonesia. Begitu pula perusahaan luar negeri ketika melihat Indonesia agresif gitu kan, dia jadi malas buat nanemin duitnya di Indonesia karena pajak yang diambilkan di Indonesia itu akan terlalu besar dan sama aja dia akan bayar pajak di dalam negerinya sendiri gitu. Sehingga muncullah beberapa tujuan dari kebijakan pajak internasional ini sendiri. Oke. Nah, eh, lanjut ini masih overview generalnya banget sih. Nah, kalau kita lebih kritisin lagi, ya kan, hal pemajakan internasional ini lebih utamanya itu bergerak dari adanya namanya globalisasi, ya kan. Nah, globalisasi ini menyebabkan adanya arus barang, baik itu investasi, modal, dan termasuk orang tenaga ahli. Nah, ketika adanya globalisasi dari zaman dulu banget, sebelum Indonesia merdeka pun, itu ada yang namanya pajak ataupun custom gitu. Kayak misalkan di VOC gitu kan. Nah, itu udah adanya pajak gitu. Nah, ini eh, pajak itu pun dari dulu bahkan dari tahun 80-an itu juga dia menjadi penghambat adanya arus globalisasi ketika perusahaan ini ingin melebarkan sayap usahanya tapi dia terhambat oleh pajak yang dibebankan ke dia baik itu dari di dalam negeri maupun di luar negeri kayak gitu. Nah, ini pajak ini bisa dipajakin mungkin baik itu dari negara asal, sorry, negara wajib pajak berasal maupun juga dari negara penghasilan berasal. Nah, ini bisa dinamakan tadi double taxation. Tapi tadi gue bilang juga, suatu ketika ada suatu transaksi, atas transaksi itu tidak dilakukan pemajakan baik dari negara BP berasal maupun penghasilan berasal. Ini dinamakan double non taxation. Oke. Nah, ini kadang tuh kalau double taxation, dia bahasa Indonesianya pajak berganda internasional atau PBI. Kalau bahasa istilahnya orang dulu tuh ngomongnya PBI. PBI atau double taxation, tadi gua poin bahwa dia kondisinya itu di pajak yang dikenakan lebih dari satu kali oleh dua atau lebih yurisdiksi. Ya, biasanya dua aja sih, Pak. Satu kali oleh dua yurisdiksi yang berbeda. Jadi atau bahkan lebih juga bisa sih. Pokoknya pajak dikenakan lebih dari satu kali. Oke. Terus atas objek pajak yang sama,
juga atau juga bisa atas subjek pajak yang sama. Atau juga penyebabnya dia juga atas periode pajak atau dalam kurun waktu yang identik. Nah, terus how to eliminate it, ini yang menjadi titik fokus utama dari pajak internasional. Kita berusaha untuk menghilangkan double taxation ini. Nah, how to eliminate-nya, taxation, sama ada yang namanya pendekatan pendekatan unilateral satu negara, ada juga lewat pendekatan bilateral, ada juga pendekatan multilateral. Ini dua negara, ini lebih dari satu, dua negara. Nah, sebenarnya sorry, pemerintah Indonesia ketika membuat undang-undang pajak penghasilan, pemerintah Indonesia itu udah berusaha nih, mereka udah tahu atau aware terkait potensi double taxation ini akan menghambat iklim investasi Indonesia karena akan membuat perusahaan luar negeri itu enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga mereka berusaha untuk mengeliminasi double taxation secara unilateral atau secara apa ya, sepihak lah oleh Indonesia tanpa melibatkan negara lain. Nah, kalau satu negara unilateral itu dia titik fokus powernya ada di undang-undang pajak yang dia bikin sendiri. Karena kan dia undang-undang itu dibentuknya oleh negara yang berdaulat dong. Nah, maka tersebut ini adanya kebijakannya berada di undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh negara yang berdaulat itu sendiri. Kalau di Indonesia, contohnya itu ada di kebijakan kredit pajak luar negeri. Ini ada di pasal 24 Undang-Undang PPH. Jadi perusahaan Indonesia berusaha untuk meniadakan double taxation ketika WPDN Indonesia melakukan usaha di luar negeri dan membayar pajak di luar negeri, maka atas pajak yang sudah dibayar di luar negeri tersebut dapat dikreditkan atas penghasilan bruto worldwide income di Indonesia maupun dari luar negeri. Gitu. Kalau misalkan yang kedua, pendekatan bilateral, itu dia sudah lebih dari dua negara. Karena misal nih, pemajakan pasal di dalam Undang-Undang PPH itu kan nggak bisa diutak-atik sama pemerintah Singapura ataupun Malaysia gitu kan. Ya Indonesia doang yang bisa mengubah peraturan tersebut gitu. Nah, kalau di sini Indonesia maupun Singapura tadi itu dia melakukan perjanjian untuk meniadakan apa pajakan atas penghasilan yang sama itu secara ganda. Nah, dengan caranya itu ada namanya membuat perjanjian penghindaran pajak berganda atau bisa disebut adalah P3B atau kalau bahasa Inggrisnya tax treaty. Nah, sekarang selain unilateral maupun bilateral, negara-negara itu bisa melakukan penghindaran pajak bergandanya secara bersama-sama atau lebih dari dua negara. Contohnya adalah MCAA. Nah, pernah dengar nggak MCAA itu apa?
ini contoh negara-negara OECD, mitra OECD itu sepakat untuk mengikuti MCAA atau Mutual Administrative System in bener nggak ya MCAA sorry sorry Mutual Competent Authority Agreement. Nah, di MCAA ini itu OECD dan negara-negara mitranya mereka membuat suatu draft lah ya agreement yang berisikan bahwa bagaimana suatu negara itu melakukan pemajakan di negaranya masing-masing. Ya, misalkan harusnya seperti ini, harus seperti itu. Nah, terus di perjanjian tersebut diatur klausul bahwa negara-negara yang setuju atau mengikuti yang menandatangani MCA tersebut, mereka akan meratifikasi isi dari agreement tersebut. Karena untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan di negara itu kan biasanya melalui proses demokrasi gitu kan, melalui persetujuan legislatifnya yaitu DPR. Nah, nanti DPR akan setuju untuk mengubah undang-undang pemajakannya sesuai dengan MCA tersebut gitu. Kalau yang sekarang itu yang lagi booming itu ada namanya kayak misalkan dua pilar gitu kan, pilar satu sama pilar dua. Nah itu nanti meskipun Indonesia sudah setuju dengan pilar satu, pilar dua, tapi butuh extra effort untuk melakukan diskusi secara demokrasi di DPR RI bahwa diinformasikan bahwa Indonesia sudah setuju dengan dua pilar tersebut, maka Indonesia harus membuat atau merevisi peraturan yang berlawanan atau menyediakan peraturan yang memfasilitasi Indonesia untuk patuh dengan kebijakan tersebut. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau kalian ingat di pasal 24 Undang-Undang PPH, kita Indonesia itu menganut namanya Ordinary Tax Credit. Tax Credit. Dengan formulanya namanya teritorial penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali dengan PPh terutang. Nah, jadi ketika suatu perusahaan Indonesia melakukan investasi di luar negeri dan membayar pajak di luar negeri, nah pajak yang di luar negeri tersebut bisa dikreditkan tapi nggak semuanya, tapi dibentuk tapi dikreditkan secara proporsional. Caranya gimana? Penghasilan luar negerinya dibagi dengan penghasilan kena pajak dia dikali PPh terutang. Nah, maksudnya itu contohnya gini, perusahaan Indonesia ini dia akan menggabungkan semua penghasilannya dia, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, setelah digabungkan, baru dihitung penghasilan kena pajaknya berapa setelah dikurangkan dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan kan, biaya 3M.
baru dikali dengan tarif Indonesia yaitu 22%. Oke. Nah, kemudian di situ dapatlah penghasilan terutang. Nah, lalu kredit pajak gimana? Nah, ini dilakukan proporsional. Caranya penghasilan luar negerinya tadi berapa? Misalkan dia luar negerinya itu 200 gitu. Nah, penghasilan kena pajaknya totalnya misalkan ada 1000 gitu. Nah, berarti kan apa namanya 200 dibagi 1000 seperlima. Seperlima dikali PPh turutang. PPh turutangnya ternyata kena 50 gitu. Nah, berarti yang boleh dikreditkan di Indonesia atas kredit pajak luar negeri, kredit pajak luar negerinya itu hanya maksimal 50. Pun kalau misalkan ternyata bayar kita perusahaan di Indonesia tersebut bayar pajak di luar negeri 70, nah berarti yang dikreditkan cuma 50 aja, nggak bisa 70, 20-nya ya udah diikhlaskan. Lalu kemudian kalau misalkan dia bayar pajak di luar negerinya tuh hanya 30, nah berarti kan kurang, berarti kan di bawah dari proporsi 50 tadi. Ya udah nggak apa-apa, berarti bisa dikreditkan semuanya sebesar 30-nya aja. Gitu. Tadi kan yang sini dibilang double taxation, ada juga double non taxation. Kalau double non taxation itu disebabkan penghasilan yang tidak dicakup di aturan pajak kedua yurisdiksi. Jadi mungkin penghasilannya ini belum terdetek lah ketika negara ini bikin peraturan perpajakan. Nah, lalu gimana? Nah, kalau di Indonesia kita udah ada cara secara unilateral untuk meniadakan double taxation. Pendekatan unilateral oleh Indonesia itu ada di pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP. Aturannya disebutkan bahwa jika aturan pajak tidak mengatur secara khusus, maka pemajakan sorry, pemajakannya mengikuti aturan secara akuntansi dalam PSAK. Oh, sorry, bukan pemajakannya sih. Maka ya bahasa kasarnya mungkin identifikasi penghasilannya mengikuti aturan secara akuntansi PSAK. Mungkin kasih contoh kali ya. Contohnya ini ada di bentar. Penghasilan yang diterima oleh WPLN Prancis atas investasi eh, investasi bonds atau surat utang berharga di Indonesia. Nah, oke. Kalau dari sini kan berarti bisa diidentifikasi investornya siapa. Ini Prancis. Lalu bisa diidentifikasi juga investinya itu perusahaan di Indonesia, ya kan? Nah, di Indonesia treatmentnya tuh
ini interest expense yang dia bayarkan itu, sorry sorry, dari sisi PPLN di Prancis, penghasilan interest income-nya itu yang tidak dikenakan pajak di Prancis karena Prancis menganggap bahwa itu territorial business income, ya kan? Maka dia nggak dipajakin interest income oleh negara Prancis di sana gitu. Sedangkan Indonesia dari sisi pemberi penghasilan, yakni perusahaan Indonesia, nah dia kan mengeluarkan interest expense yang dapat dikurangkan atau deductible gitu kan, sehingga tidak dikenakan, sorry, sehingga pajak kan jadi Indonesia. Oke, dan dari sini bisa dilihat bahwa baik dari sisi wajib pajak di Perancisnya, ya kan, maupun dari sisi investi yang ada di Indonesianya, nah, ini itu sama-sama hilang nih pemajakannya gitu. Nah, di Indonesianya itu di sisi investinya yang mengeluarkan bunga itu dihilangkan dari deductibility-nya, sehingga dia nggak bayar pajak Indonesia dari sisi perusahaan Indonesianya. Terus dari wajib pajak yang ada di luar negeri dan di Perancisnya itu di sana mereka nggak dikenakan. Nah, sehingga di Indonesia bilang bahwa kayak ya kita mengikuti nih PSAK-nya bagaimana. Kalau misalkan ini harusnya dikenakan pajaknya di Indonesia, ya mungkin berarti di Indonesia ini hilang deductibility-nya, maka akan kena di Indonesia. Kayak gitu. Oke. Terus lanjut yang lumayan penting bagiannya, eh, ini tahu bisa kenal bisa P3B atau juga DTA. DTA itu Double Taxation Avoidance. Ini biasanya bahasa di Deloitte namanya DTA, Double Taxation Avoidance. Oke. Nah, tujuannya tadi kalau dirincikan dia bisa untuk tujuan utamanya dia menghindari atau mengeliminasi double taxation. Tujuan lainnya dia untuk mengantisipasi fiskal atau tax evasion. Nah, ini uang tujuan utamanya ada dua sih. Tuh ini,
Bentar, bentar. Dulu ke- Oke. Nah, tujuan utama dari tax treaty tadi, nah dia itu untuk menghindari atau mengeliminasi double taxation yang tadi, yang ini. Nah, selain itu, tujuan utamanya dari tax treaty ini bisa kita baca juga di tax treaty-nya itu sendiri. Nah, ini contoh tax treaty dari Indonesia Singapura, ya kan? Nah, dibilang, oh belum, oh, gue masih pakai free, entah, gue login yang ke premium. Sorry, sorry, sorry. Di Indonesia Singapura. Oke, nah ini yang Indonesia Singapura, oh ya ternyata mereka itu udah ada yang baru ya, yang ditandatanganin tanggal 4 Februari 2020, tapi berlaku efektifnya untuk tahun pajak mulai dari tahun 2022. Nah ini dia dibilang nih, ini adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura. Nah ini di sini tujuan utamanya itu bisa dilihat di judul dari perjanjian itu dibilang untuk mengeliminasi double taxation with respect to the taxes on income untuk pajak yang atas penghasilan. Dan ada juga untuk prevention, untuk mencegah adanya tax evasion and tax avoidance. Nah, baik itu penghindaran pajak atau pengelakan pajak kayak gitu. Nah, ini yang tujuan utamanya dia gitu kan. Ini bisa dilihat di tax treaty-nya itu sendiri. Terus balik lagi ke catatan. Oke, ada tujuan lainnya juga gitu. Nah, tujuan lainnya misalkan eh, dia untuk hmm, to attract bahasa Indonesia aja lah. Dia itu to attract foreign investment. Terus ada juga to enhance administrative knowledge. Juga to assist in tax collection. Ntar aku minum dulu. Oke. Yang dibilang to attract foreign investment. Jadi gini, konsep utamanya adalah perusahaan itu ketika melakukan investasi yang dipertimbangkan salah satunya adalah beban pajak yang dia bayar baik itu di negara dia berdiri ataupun di tempat dia melakukan investasi. Nah, ketika adanya apa namanya tax treaty ini,
dia akan mendapatkan jaminan bahwa penghasilan yang dia terima itu nggak akan kena pajak dua kali gitu. Nah, caranya gimana? Biasanya akan ada cara-cara untuk menghindarkan, eh, memastikan bahwa perusahaan, boleh berdua lah, memastikan bahwa perusahaan membayar pajak satu kali. Terus juga dia ngecek tax treaty juga. Contohnya ketika gua mau investasi deposito di Indonesia, apakah bayar pajak di Indonesianya tetap 20% gitu. Oh, ternyata kalau ada tax treaty, ini bisa lebih murah nih daripada bayar pajak 20% PPh pasal 26. Sekarang perusahaan Singapura ketika bayar, oh, sorry, ketika investasi di Indonesia dan mendapatkan penghasilan bunga, dia bayar pajaknya lebih rendah, misalkan cuma 10%. Gitu. Ini adalah menerima reduce rate. Dari awalnya tarif pasal 26 Undang PPh, sorry, sebesar 20%. Nah, sekarang mengikuti tarif yang ada di tax treaty, misalkan hanya 10%. Nah, terus yang kedua, to enhance administrator knowledge. Nah, di sini mungkin ada satu dua cara pemajakan yang di negara yang di satu negara itu nggak ada, sehingga di negara yang lain itu dia bisa ngasih tahu nih bagaimana suatu pemajakan atas penghasilan itu harusnya dilakukan kayak gitu. Terus yang kedua adalah to assist in tax collection. Nah, ini ada beberapa pasal perlu dicek lagi sini. Itu dia eh, bisa mengatur bahwa Interpol itu eh, boleh membantu dalam melakukan tindakan penyitaan aset gitu. Misalkan ada pidana pajak kayak gitu yang ada di luar negeri kayak gitu. Terus, oh ada pertanyaan, kita buat tulis di sini. Ini nyambung di multilateral action. Kak izin bertanya. Sebenarnya kalau sama gue nggak usah izin bertanya sih, langsung to the point aja nggak apa-apa. Ini ya gue nggak boomer juga sih, jadi nggak usah izin. Nggak apa-apa. Sorry, just side quest. Isi multilateral itu apakah menghapuskan atau mengalahkan aturan bilateral yang udah terjadi sebelumnya atau gimana? Oh ya, ini akan gue jawab di topik yang akan gue bahas sekarang. Ini gue topiknya adalah kedudukan activity. Oke, tulis jawabannya di materi di bawah. Nah, ada nih pengaturan terkait penghasilan pajak atas penghasilan bunga yang ada di PP pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh gitu kan. Final, aduh gue lupa lagi tadi apa. Misalkan eh, finalnya 15%, tapi di tax amnesty ada juga gitu atas penghasilan bunga karena tarif 10%. Nah, itu gimana nih kedudukannya? Nah, ada yang dinamakan, eh gua lupa apakah ini prinsip atau approach atau apa, let's just call it a principle. Namanya lex specialis derogate lex generalis. Nah, di sini intinya adalah
pengaturan yang bersifat lebih spesial atau spesifik itu akan meniadakan atau mengalahkan peraturan, pengaturan yang lebih general atau umum. Sorry. Oke, di sini siapa yang lebih spesifik? Tax treaty dong, ya kan? Di sini yang lebih umum, undang-undang pajak penghasilan. Oke, nah, misalkan undang-undang penghasilan atau enggak undang-undang KUP gitu. Spesial spesifik juga kalau misalkan ada apa ya? Udah kasih kriteria fokusnya. Oke. Nah, kalau kayak gini, misalkan ada benturan peraturan secara bilateral, ya kan? Secara bilateral, ya kan? Nah, kan ini secara unilateral, gitu. Ini harusnya yang spesifik akan mengalahkan dari yang sifatnya unilateral tadi, yang umum, yang undang-undang penghasilan. Maka kita akan refernya ke undang-undang pajak penghasilan. Ini kalau kasusnya unilateral sama bilateral. Terus gimana kalau ada yang lebih spesifik lagi? Contohnya misal case MCAA yang tadi. Case MCAA ini itu bentar deh. MCAA itu termasuk yang tax relief bukannya oke. Seingat gua, ini perlu dicek lagi sih. Di MCA ini dia itu ngatur bagaimana administrasi pajak itu harus dilakukan. Oke. Nah, ini kan secara multilateral. Oke. Seingat gua, di MCA ini dia itu juga mengatur bagaimana suatu tax treaty ini di apa, nah, bukan mengatur sih, lebih memberikan saran untuk dua negara itu membuat tax treaty itu harusnya kayak mana, kayak gitu. Nah, terus ketika kalau misalkan dua negara ini setuju sama MCA secara multilateral ini, yang dilakukan adalah biasanya mereka akan melakukan update atau revisi tax treaty mengikuti MCA ini. Jadi dia lebih spesifik dari tax treaty bilateral. Dan ini harusnya kejadian sama Indonesia Singapura, sorry, Indonesia sama Singapura kemarin. Nah, Indonesia sama Singapura dia tuh merevisi P3B-nya sesuai dengan ketentuan yang terbaru gitu loh. Jadi biar eh, sesuai dengan yang mereka sepakati. Tapi ada caranya nih biar negara yang setuju sama SCE itu nggak harus repot-repot ngerevisi P3B-nya satu per satu. Nah, buat search dulu ya.
Oke, sorry, gua bukannya MCAA. Ini harusnya dia MLI. Gue baru ingat. BEPS MLI. Itu multilateral instrument. Ini gue kasih linknya deh. Share screen this page instead of Oke, nah BEPS multilateral instrument ini itu lanjutan dari BEPS 15 poin-poin dari BEPS gitu kan ya. Jadi BEPS itu kita mengidentifikasi mana aja loophole loophole yang menjadi celah bagi negara, sorry, bagi perusahaan-perusahaan multinasional itu melakukan penghindaran pajak yang selama ini tuh bisa lolos karena ya di P3B itu nggak ngupdate. P3B itu biasanya rata-rata dibuat dari tahun 1980, sedangkan jeda sekitar 30 tahun ke belakang ini, bahkan berapa tahun? 40 tahun ya. 40 tahun ke belakang ini tuh banyak evolusi penghasilan, dari sisi penghasilan atau adanya globalisasi atau digitalisasi sehingga kayak perusahaan-perusahaan Netflix, Google itu bisa menghindari pajaknya karena adanya P3B yang udah usang banget itu. Nah, P3B yang dari tahun 80-an yang udah usang itu jumlahnya banyak banget karena negara kan ada puluhan kan bukan ratusan gitu. Nah, caranya untuk mengupdate P3B sesuai dengan BEPS Action Plan gitu kan. Ada satu namanya BEPS MLI, Multilateral Instrument. Caranya dia itu mengcounter isu-isu yang ada di BEPS dengan merevisi P3B itu semua. Caranya di sini dibilang multilateral convention-nya ini akan bikin pemerintah memodifikasi bilateral tax treaty yang ada sekarang secara sinkronis gitu, tanpa adanya kebutuhan untuk negosiasi dengan negara yang bikin tax treaty. Jadi FYI, ketika bikin tax treaty, negosiasinya tuh alot banget. Karena ini terkait ekonomi negara, ya kan? Bisa bertahun-tahun. Bayangin, P3B Indonesia aja yang dulu dibikin tahun 1980, baru disepakatin di tahun 2020. Bayang, jedanya ada 40 tahun gitu kan. Ya karena Indonesia, sorry, delegasi diplomat Indonesia ketika menegosiasikan P3B-nya ya sesuai dengan kepentingan Indonesia. Begitu pula dengan pemerintah Singapura. Nah, caranya MLI ini gimana? Jadi MLI ini itu OECD itu udah kasih tahu nih, harusnya kalau misalkan peraturan atas deposito, atas bisnis income itu harusnya seperti ini aturannya, kayak gini aturannya. Oke, banyak tulisnya. Terus negara-negara itu akan ngecentangin. Oke, gue setuju sama pengaturan di MMLI bab satu. Tapi mereka juga bisa bilang, gue nggak setuju sama bab 2, gue cuma setuju di bab satu sama bab 3. Kayak gitu. Misalkan Singapura, misalkan dia setuju semuanya. Indonesia setuju semuanya. Tapi India misalkan setuju cuma bab 2 aja. Itu boleh. Nah, ketika mereka udah setuju, ya kan, mereka akan di MMLI ini itu akan menandatangani efektif date-nya kapan gitu. Nih, when will. Ketika mereka tanda tangan, itu langsung otomatis tuh. Oh, berarti nanti ketika ada tax treaty Indonesia sama Singapura, itu akan mengikuti poin yang ada di MLI tersebut. Jadi secara multilateral langsung direvisi tanpa adanya negosiasi. Ini namanya MLI. Kayak gitu. Balik lagi, ini udah kejawab berarti ya.
Terus balik lagi tadi saya mana ya? Oh ya, saya punya deh. Oke. Lex specialis derogate lex generalis ini itu harusnya diatur juga sih di Undang-Undang Indonesia. Let's see. Kedua kali ya. Oh ya ini. Jadi terkait tax treaty itu di Indonesia diatur secara domestik di wewenangnya di pasal 32A gitu. Dibilang nih pemerintah berwenang membentuk perjanjian dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral. Nah, ini multilateral karena saya setahu di amandemen karena untuk mengakomodasi ML yang tadi gitu. Nah kan dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengalahan pajak kayak gitu. Yang terkait P3B dibilang nih di elucidationnya, di elucidation atau penjelasan dibilang bahwa tujuannya untuk meningkatkan hubungan ekonomi di bidang perpajakan, bla bla bla. Mereka membentuk tax treaty secara bilateral yang berlaku khusus nih, lex specialis, tuh kan, melalui perangkat hukum yang berlaku khusus gitu untuk penghindaran pajak berganda gitu. Di sini detail sih terkait tax treaty. Dibilang bahwa ini tujuan-tujuannya untuk pengindaran pajak, penggerusan basis pemajakan, pergeseran laba, kayak gitu bla bla. Yang dimaksud dengan perjanjian itu apa? Nah, ini mengatur dengan kesepakatan di bidang perpajakan yang mengatur hukum efektif sebelum atau lah itulah. Pajak berganda itu ketika pajak yang dilakukan oleh dua atau lebih negara atas penghasilan yang sama diterima oleh subjek pajak yang sama atau juga penghasilan yang sama tapi diterima oleh subjek pajak yang berbeda. Ini pengelakan pajak di sini tax evasion di sini. Oke, bisa diatur dalam ketentuannya diatur dalam penjelasan pasal 32A UUD. Oh ya penjelasan itu bahasa Inggrisnya elucidation. Oke, ya mungkin ini tambahan kali ya ketentuan yang lain ya. Ini nggak penting juga sih. Ada yang namanya, ini kan lex specialis, derogate, lex generalis. Nah, ada juga dua yang lainnya. Sorry. I don't know, ini prinsip atau approach ya, aku nggak tahu. Ini tidak berkaitan. Ada yang namanya lex superior derogate, lex inferior. Ada juga lex post. Gue lupa ini bener apa nggak tulisan gue ini catatan gue sih. Derogate lex. Bener nggak sih? Lex. Apa ya?
Ini ketentuan yang baru menghapus ketentuan yang lama. Kalau yang ini ketentuan yang lebih tinggi mengalahkan ketentuan. Oke, lanjut ke teks treaty. Sampai sini ditanyakan nggak? Kalau ditanyakan chat aja nggak apa-apa. Nah, kita sekarang ngomongin cakupan. Jadi teks treaty itu dia nggak mencakup semua pemajakan Indonesia gitu loh. Jadi tergantung tujuannya aja kayak gitu. Pada utamanya ya mencakup tax on income, taxes on income atau pajak penghasilan. Ada juga kalau di negara Amerika itu biasanya ngomongnya hmm, lebih ke nasional atau federal tax. Karena kalau di negara sana kan ada negara bagian, ada negara federal gitu kan. Jadi yang dikenakan adalah federal tax. Tapi ada yang keunik, yaitu keunikan. Itu ada di P3B Indonesia sama Saudi Arabia. Kalau di sana itu kan nggak ada pajak penghasilan, ya kan? Tahu gua sampai sekarang. Ini P3B-nya itu dulu tuh di Saudi Arabia nggak ada pajak penghasilan, gitu kan? Nah, karena nggak ada pajak penghasilan, P3B Indonesia Saudi Arabia itu hanya mengatur ya untuk mengatur para jamaah haji atau umroh, dan itu cuma ada hanya dengan 7 pasal aja. Emang spesifik banget kayak gitu. Oke, itu tax treaty. Terus tax treaty ini uniknya gak ada panduan baku gimana dua negara itu bikin tax treaty, itu nggak ada panduan bakunya yang harus mereka copy paste gitu, atau mereka tuh nyonteknya tuh nggak cuma satu buku aja, banyak contekan atau banyak template yang mereka bisa acu atau mereka pegang ketika mau bikin tax treaty sama negara lain. Kita ngomongnya adalah tax treaty model, tax treaty model ya. Ada yang namanya OECD model, ada UN model, ada US model, ada apa lagi ya? Nordic model, terus ada, oh, I have to check this sih, but this call it Andrean. Oke, obvious ya. Yang pertama OECD model dari namanya aja udah OECD. Jadi yang bikin modelnya ini emang OECD. Kalau kalian tahu kan OECD itu emang perkumpulan atau gengnya negara-negara maju, mostly Eropa dan Amerika, ya kan? Yang mostly memang perusahaan-perusahaan dengan modal besar itu berada di negara mereka, tapi perusahaan-perusahaan mereka ini dirugikan oleh pemajakan berganda atau pemajakan lebih besar di negara-negara mereka beroperasi. Contohnya Google, ya kan? Perusahaan Google mereka harus bayar pajak di India, harus bayar pajak di Asia, gitu kan? Pokoknya ini OECD pengen mengamankan perusahaan-perusahaan mereka, kayak gitu. Nah, sesuai prinsipnya, ya kan? Tadi, maka kalau kita pakai OECD model, isinya itu banyak memberikan keuntungan kepada negara-negara maju tersebut. Ada yang dinamakan taxation right atau pemajakan tadi. Nah, tadi tax treaty itu membagi atau meniadakan taxation right tadi, hak pemajakan. Tadi di mana sih?
Nah ini kan yang double taxation gitu kan. Jadi tax treaty ini digunakan untuk either lo, sorry harus pelan sini, membagi hak pemajakan atau menghapus hak pemajakan atau menambah hak pemajakan. Nah, maksudnya membagi hak pemajakan tuh gimana? Contoh nih, kalau di Indonesia ada perusahaan luar negeri bayar pajak atas bunga, mereka bakal kena PPh pasal 26 misalnya 20%. Di tax treaty, dibagi haknya. Indonesia boleh ngenakin hak, sorry, boleh ngenakin pajak atas bunga tersebut hanya maksimal 10%. Nah, sisanya terserah negara source state-nya atau negara perusahaan itu berdiri mau ngenain pajak atas penghasilan itu 20%, 25% terserah gitu. Segede-gedenya terserah. Ataupun kayak Singapura nggak ngenain pajak ya nggak apa-apa. Ataupun menghapus hak pemajakan. Contohnya nih, Netflix. Netflix dapat subscription dari Indonesia, ya kan? Itu bisnis income-nya oleh Netflix di Hong Kong gitu. Tapi dapat duitnya di Indonesia. Di tax treaty-nya Hong Kong Indonesia ya dibilang kalau misalkan Netflix gak bikin kantor di Indonesia ya harusnya Netflix gak bayar pajak Indonesia sehingga hak pemajakan Indonesia atas penghasilan subscription Netflix tadi ya hilang gitu dibalikin ke Hong Kong. Misal ternyata nih di Hong Kong itu dibilang kalau penghasilan diterima dari luar negeri nggak kena pajak di Hong Kong gitu. Tapi tax treaty tadi malah ngasih hak pemajakan ke Hong Kong. Nah, meskipun diberikan hak pemajakan baru, ini tidak berlaku, tidak serta-merta boleh dilakukan pemajakan. Misalkan di Hong Kong dia nggak ngatur loh peraturan lokalnya boleh memajakin penghasilan dari luar negeri gitu. Tiba-tiba sama tax treaty dikasih haknya. Itu nggak boleh, Hong Kong tiba-tiba ngasih pajak itu nggak boleh. Nah, balik lagi ke OECD model tadi. Nah, ini si OECD model dia tuh memberikan taxation right-nya mostly diberikan, sorry, mostly kepada residence atau domisili. Tadi udah gue jelasin belum sih yang state source state ini ya, domisile atau residence. Tadi kan gue bilang tuh source state negara di mana penghasilan berasal, domisile atau residence state itu negara di mana wajib pajak terdaftar sebagai WPDN. Nah, kalau OECD, taxation right-nya itu diberikan mostly kepada resident atau domicile state. Ya tadi utamanya untuk mengamankan perusahaan-perusahaan negara maju yang tadi gitu. Kenapa kok ada OECD model ya? Karena negara maju itu nggak suka kalau sama namanya source principle bahwa hak pemajakan itu diberikan ke negara di mana penghasilan itu berasal kayak gitu. Nah, kebalikannya ada UN model. Ini tuh untuk counter OECD model. Dia ini membagi hak pemajakan kepada source country. Karena prinsipnya UN adalah lu bayar pajak di mana penghasilan tuh yang lu dapatkan gitu loh. Kayak ya lu udah dagang di sana ya lu bayar pajak di sana gitu. Tapi OECD bilang kalau misalkan pemajakan itu ya harusnya diberikan kepada negara yang memberikan perlindungan kepada perusahaan tersebut. Misalkan Google, Netflix itu ada ya karena negara Amerika Serikat selama ini memberikan tempat bagi Google dan UN untuk survive atau thrill bikin teknologi atau melakukan investasi di sana kayak gitu. Itu yang counternya UN model tuh ya ini emang karena baik lagi UN model tuh isinya kan negara-negara yang butuh negara apa ya, negara berkembang gitu loh. Dan satu lagi yang US model ya US always think as the best state jadi mereka bikin model mereka sendiri untuk dibuat oleh US. Jadi US, gue bikin sendiri dah US model. Why?
Karena mereka, I think the only country who tax their citizen based on citizenship. Jadi kalau misalkan Indonesia nih, lu berlaku kan bayar pajak Indonesia kalau lu di Indonesia dalam 183 hari bla 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 gitu kan. Kalau misalkan lu TKI dan lu di Indonesia di luar Indonesia 180, sorry, kalau lu nggak berada di Indonesia lebih dari 183 hari, misalkan lebih dari setahun apa 6 bulan atau setahun, ya udah lu sebagai TKI lu bayar pajak di negara lu dapat duit gitu. No, it does not work for US gitu. Di US warga negaranya itu setiap tengah tahun nih bulan Agustus bulan Juli mereka tuh harus ngisi informasi di website negara mereka, mereka dapat duit itu berapa total, baik itu dari US, dari Indonesia, nggak peduli mereka berada di luar negeri berapa lama, tetap bayar bayar pajak ke US. Karena ya orang US mikir bahwa lu warga negara US, lu bakal dapat security, lu dapat insurance dari US gitu loh. Nah, makanya sering nomad-nomad yang ada di Bali itu mereka nggak mau bayar pajak ke Indonesia karena mereka berpikir I got paid in dollars, why should I pay tax in rupiah gitu. Karena ya prinsip mereka kayak gue udah bayar pajak ke US ke negara gue gitu, ngapain gue bayar di Indonesia. Beda prinsip lah, beda 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 knowledge gitu. Oke, terus yang keempat ada Nordic model. Ya, ini dibuat oleh negara-negara Nordik. Kalau kalian tahu, mereka merupakan negara yang taxation-nya lumayan tinggi karena mereka tuh pakai scheduler taxation. Jadi kayak mereka bayar di duluan gitu loh, udah dipotong duluan gitu. Sistem mereka scheduler taxation ya kayak mereka bisa bayar pajak itu sampai 50% 60% karena ya memang scheduler taxation gitu. Mereka pokok PPh outputnya banyak banget. Sampai sini ditanyakan kalau Andean Pact ini dia itu untuk dibuat oleh negara negara Amerika Latin. Sama sih kayak UN model, taxation right diberikan mostly kepada source country. Kenapa mereka bikin sendiri? Karena banyak ini kategori. Karena banyak yang menganut menganut territorial basis income. Kalau Indonesia negara berkembang kan, ya kita pakainya UN model mostly. Kalau Nordic ini dia hampir mirip sama kayak OECD model. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, ini model tax treaty. Terus kita bahas terkait isi dari tax treaty.
Ada apa aja sih dalam tax treaty itu? Yang utamanya adalah ini eh, ada misalkan penghasilan yang dibagi, oh, penghasilan kali ya, karena lebih satu antara source country dan domicile country. Nah, ini paling utama sih ya, karena ada karena ya adanya tax treaty ya dibutuhkannya ada pembagian tadi. Terus yang harus ada di dalam tax treaty itu, sorry, gue nggak lagi on cam kan ya. Nah, ada kucing gua soalnya. Terus peng, setelah penghasilan nyambung sama dia adanya berapa reduce rate atas penghasilan tersebut. Terus bagaimana melakukan aplikasi atau pengaplikasian dari reducer tadi. Apakah lewat bruto, kayak gimana. Terus ada juga dimensi waktu perjanjian. Misalkan kapan dia efektif date. Kayak tadi si ini Singapura meskipun ditandatangani tahun 2020, dia efektif date-nya 1 Januari 2022. Terus jangka waktunya kapan, kayak gitu. Saja kan itu kayak perjanjian kan bisa bisa expire atau enggak gitu. Terus juga biasanya ada sanksi kalau ada. Terus yang paling utama adalah subjek DTA. Biasanya siapa yang boleh, yang utama sih, siapa yang boleh menggunakan tax treaty ini. Karena itu kan, misalnya kayak kode promo kayak DTE itu banyak kode promonya gitu loh. Kalau di kayak Gojek itu ini banyak kode promonya. Terus tapi sebelum lo pakai kode promo tersebut kayak lo harus satisfy that you are the subject to the DTA gitu. Nggak bisa semua orang gitu. Misalkan wajib pajak Malaysia mau pakai tax treaty di Singapura, nggak boleh dong. No no. Terus ada yang namanya ini aneh sih ini dimensi ruang. Gue nggak tahu bahasa apa ini apa. Lebih ke wilayah keberlakuan kalau mau. Termasuk pengecualiannya. Jadi kayak Resident ini tuh boleh dipakai oleh siapa dan di mana, ya gitu. Nah, ini isinya. Tapi kalau strukturnya, ini cara kalian, ini penting sih yang struktur ini. Biar kalau kalian buka text treaty itu nggak bingung gitu, tapi langsung tahu, oh, ketika gue pengen cari reduce rate terkait apa ya, sorry, royalti terkait dividen, gue mau langsung ke pasal berapa, ke bab berapa, atau enggak terkait efektif date-nya kapan, gue harus ke beberapa subbab berapa itu. Ini struktur text treaty harus kalian ingat. Yang pertama itu ada, ya kenapa harus ingat? Ini doang yang diganti bisa ya udahlah nggak usah. Title and preamble. Preamble itu pembukaan. Kasih lihat contoh di sini kan nggak ya? Ya, ini mah nggak premium. Nah, ini title nih. Ini title. Kalau yang ini preamble. Tuh, the government of Republic Indonesia and the government of Singapore intending to conclude agreement for the elimination blah 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 including treaty shopping arrangement. Nah, apa tuh treaty shopping? Perusahaan-perusahaan tuh bisa aja nih, gue biar bayar pajaknya rendah, gue investasi di Indonesia dalam bentuk deposito deh, gitu. Itu namanya treaty shopping. Lu make tax treaty cuma buat dapet reduce doang, itu namanya treaty shopping, itu nggak boleh.
Ya ada bolehnya, ada nggak boleh, tapi ada kasus yang nggak. Kedua, setelah title and preamble ada general definition. Di sini ada siapa yang boleh pakai di person covered. Kalau gue ngomong person, person itu di tax treaty nggak harus manusia. Dia bisa juga perusahaan. Pokoknya wajib pajak. Karena bisa, karena kenapa dia nggak pakai ngomong taxpayer gitu? Karena ya nggak semua orang harus bayar pajak. Jadi kayak ngomongnya person aja dulu. Dan person itu bisa institusi, organisasi, gitu. Terus ada tax cover, ada territory cover. Nah ini yang dimensi ruang yang tadi gue bilang. Wilayah pemberlakuannya di mana? Di tax treaty itu ada nih, the person covered. This agreement shall apply to person who are resident of one or both contracting states. Misal nih, ada orang Indonesia, WNI, dia punya paspor Indonesia, punya KTP, tuh kan? Terus, sorry jangan orang Indonesia deh, orang Amerika, dia paspor Amerika, punya Federal ID Card Amerika, tinggal di Singapura, dia punya resident card dari Singapura. Terus dia nerima royalti dari Indonesia. Terus dia pakai tax di mana nih? Singapura, Indonesia, atau Malaysia, sorry, atau Amerika, Indonesia. Nah, kita bisa ngelihat nih, itu orang bakal bayar pajak di mana? Di Indonesia, di Singapura atau di Amerika kah? Nah, itu bakal dicek di tax city Singapura, Malaysia, sorry, Amerika dulu. Kalau ternyata hasilnya itu bilang itu harus bayar pajak di Singapura. Nah, oleh karena itu, atas royalti tersebut, kita cek lagi pakai tax city Indonesia Singapura. Kan Amerika Serikat Singapura. Meskipun dia bukan WNI, tapi selama dia residen itu dibuktikan dengan adanya resident card kayak gitu. Itu boleh. Dan ini banyak sih orang Indonesia tuh yang rela pindah ke Singapura, mindahin aset-asetnya ke Singapura demi dapat resident card di Singapura untuk menikmati tax treaty Singapura dengan negara lain. Ya karena Singapura negara maju dengan capital yang besar gitu ya. Jadi bargaining power dia tuh gede ke negara lain. Nah, kalau mau investasi ya pakai Singapura enak. That's reality. Oke, udah here ada pasal-pasal substantif. Gue belum bahas yang ini. Tax cover. Ya, tax covernya di sini dibilang nih, yang diatur di Indonesia tuh income tax, Singapura juga income tax. Kalau tanya PPN boleh nggak? Nggak boleh. Sini bilangnya income tax. That's it. Pajak restoran boleh nggak? Nggak boleh. Sini income tax. Kayak gitu. Terus teritorinya di mana? Mana ya? Pokoknya ada sih harusnya di sini. Kayak di bawah deh. Regional definition. Nah ini teritori. Indonesia berarti teritori Indonesia. Kayak gitu. Singapura teritorinya ini Singapura. Nah, teritori ini unik kalau kita ngomongin sama Amerika Serikat. Gitu. Amerika Serikat ada yang namanya negara bagian, ada yang namanya teritori Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh punya 50 negara bagian. Alabama, Washington, New York, Michigan, 50. Mentok paling terakhir itu Hawaii. Hawaii itu 50. Nah, Amerika Serikat dulu katanya deliberated atau mengamankan pulau-pulau kecil di Pasifik. Tapi pulau-pulau tersebut nggak masuk negara bagian atau nggak bikin negara bagian nggak bikin negara bagian, tapi mereka masuk ke teritori Amerika Serikat. Mereka bukan hilang pemajakannya, tapi kayak ya kalau misalkan dia warga Guam, misalkan.
Pulau Guam, Pulau American Samoa gitu, perusahaan American Samoa gitu, sampai punya investasi di Bali gitu. Mereka boleh pakai tes di Amerika Serikat sama Indonesia ya karena Guam teritorinya Amerika Serikat. Itu sih in reality biasanya gitu. Kalau Indonesia nggak ada teritori sih. Indonesia ya semua NKRI. Kita nggak tiba-tiba bilang, oh Natuna ada di luar NKRI tapi teritori Indonesia nggak. Kita nggak pernah gitu sih. Mungkin kalau kayak gitu tuh kayak di Perancis ya. Kalau lo tahu Perancis, mereka daratan utamanya di Eropa, tapi mereka punya teritori di Afrika. Bekas jajahan mereka tuh tetap bisa jadi pakai facility Perancis kayak gitu. Ini dibilang the third person includes individual, company, and any other body of person. Oke. Terus pasal-pasal substantif. Utamanya ya ini pembagian hak pemajakan diberikan kepada siapa? Kepada source state atau domicile state. Contoh nih kayak dividen. Nih, pasal substantif dividen. Bla 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 bla. Nah, dividen tersebut boleh dipajakin oleh negara-negara yang melakukan perjanjian. Bla 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 bla. Nah, negara yang mana dividen itu dibayar, sorry, company. Negara di mana yang, sorry, bola lagi. Kalau baca teks itu kayak gini emang. Negara, apa, dividen, hanya, dividen boleh, itu kan, boleh dipajakin oleh negara di mana perusahaan yang membayarkan dividen itu berada. Oke, misal nih, tadi kalau contoh apa ya, PT Unilever Indonesia bayar dividen ke PT, sorry, ke Unilever Singapore Global Holding gitu. Nah, berarti kan dividen yang dibayarkan oleh PT Unilever Indonesia karena sebagai residen Indonesia itu itu boleh dipajakin oleh Indonesia. Maybe tax. Kalau maybe tax itu berarti boleh. Kalau maybe tax artinya dibagi gitu. Jadi Indonesia boleh nih. Jadi karena utamanya pajaknya itu diberikan ke Singapura karena Singapura adalah negara di mana yang menerima penghasilan itu berada. Source state-nya, sorry, domicile state-nya. Tapi Indonesia nggak boleh majakin shall not exceed, nggak boleh pajakin lebih dari 10%. Kayak gitu. Nah, ini dia membagi. Ntar kalau di Singapura mau dipajakin 25%, berarti ya terserah. Sebenarnya Indonesia boleh majakin maksimal 10% doang. Kayak gitu. Itu pembagian apa aja. Tapi ada yang namanya shall be tax. Nah, kalau gini. The profits of enterprise of a contracting state shall be taxable only. Hanya boleh dipajakin di mana negara tersebut berada dengan namanya bla 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 permanent establishment. Ini pasal ini yang dipakai oleh Google, Netflix, apalagi Expedia, perusahaan-perusahaan digital itu menghindari bayar pajak di Indonesia karena Google, Netflix mereka nggak ada physical presence, nggak ada permanent establishment di Indonesia. Jadi pajaknya itu hanya boleh dipajakin oleh negara di mana perusahaan tersebut berada gitu. Ya di Amerika, di Hong Kong. Terus ada klausul kelas pembuka. Ini biasanya diplomatik sih. Saya tadi udah baca di awal tadi depan diplomatik. Terus ada kelas pembuka. Ini isinya ada effective date, ada termination date, terus ada protokol. Nah, kita lihat kelas pembuka. Ya, ini termasuk kelas pembuka.
preambul tuh kayak gini juga deh kayak gini. Nah, terus ada clause penutup. Nah, ini clause penutup tuh kayak gini. Nah, ini yang saya oh diplomatik juga nih gini. Nothing in this agreement shall affect the physical privilege of member diplomatic bla 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 bla. Ya, you know, diplomat banyak pengecualiannya. Nah, tax treaty itu ada sorry keluarkan dulu. Terus ada juga penutup efektif date-nya kapan? Entry into force gitu. Di Indonesia kapan? Tuh, di Indonesia 1 Januari, setelah apa di Singapura kapan? Ini beda-beda. Jadi kayak berlaku di Indonesia 2022 bisa juga di Singapura tuh berlakunya 2023 kayak gitu bisa juga. Jadi nggak barengan gitu bisa nggak barengan tergantung mereka maunya kapan. Termination date ada nggak ya? Ini ada termination date. Ini berlaku sampai ini dihapuskan. Kalau nggak dihapuskan berarti tetap berlaku. Gitu. Caranya menghapuskannya gimana? Ya itu ada di sini. Nah ini ya kapan ditandatanganin kayak gitu. Waktu itu lagi di Istana Bogor sih. Kayak gitu. Terus kalau di Singapura itu banyak banget. Tax treaty-nya itu tujuannya banyak banget. Toh, ada yang elimination of double taxation, ada non-discrimination, multi-agreement procedure, exchange of information. Jadi tujuannya tax itu nggak double taxation aja, cuma ada juga non-discrimination, mutual agreement procedure, MAP. Jadi kayak kalau perusahaan Indonesia bilang ini hak pajak gua, di Singapura juga hak pajak gua, ya udahlah wajib pajak bisa lapor Singapura. Singapura gua dipajakin tuh di Indonesia. Sana lu berantem berdua itu bisa. Mutual agreement procedure itu benar-benar teks DJP Indonesia ngelawan sama IRS Singapura udah mereka gontok-gontokan sendiri. Anjir bahasa gue kasar banget gontok-gontokan. Nah, karena gue lagi MAP juga sih. Nah, terus ada exchange information gitu kayak bertukar informasi pajak kayak gitu. Nah, yang di Singapura ada yang lucu nih juga, gak lucu sih, unik aja. Items of income, bla bla bla, not that in the following article shall be taxable only in that state. Jadi kalau misalkan nih ada pajak, gue bohong deh. Misalkan pajak jadian gitu, di Indonesia kena gitu. Terus diatur di tax treaty ini pajak jadian gitu. Bukan berarti di Singapura kayak, gue harus ngenaik pajak jadian juga kalau di Singapura. Itu nggak boleh. Kayak gitu. Setahu gue nih ya, di Singapura tuh nggak ada pajak dividen gitu. Berarti ya meskipun di sini ada artikel dividen, mana pajak dividen. Nah, misalnya ada pajak pasal 10 sih. Ya, misalnya ada pajak dividen. Terus Singapura bikin pajak dividen. Itu nggak boleh. Kayak gitu. Udah. Ada protokol nggak ya di sini? Oh, yang di sebelumnya kayaknya sih. Nah, yang di sebelumnya itu unik. Singapura Indonesia tuh mereka ada protokolnya gitu. Nah, dia protokol itu terpisah dari pasal-pasal gitu loh. Nah, contohnya di protokol itu gini, di sini tuh diatur pajak atas dividen. Terus di protokol dijelasin lagi terkait pajak dividen pasal 10 tuh nggak boleh tuh tiba-tiba Singapura ngenaikin pajak dividen tuh nggak boleh gitu. Udah deh materi malam ini terkait tax treaty. Besok sih gua nextnya lebih ke ngebelain satu-satu pasal sih. Oke, ada yang tanya nggak?
Maka mungkin ada yang mau ditanyain ke Kak Icat mengenai double taxation, tax treaty, dan lain sebagainya. Boleh di chat aja ya, atau boleh raise hand sambil on mic juga boleh. Gue melihat orang di DTC di sini. Pasti di DTC sering tuh ada international training. Gimana gimana? Ngertiin nggak? Ini masih umum banget sih. Ini mau ditunggu 3 menit aja kali ya, Kak. Boleh nggak untuk sampai 9.20 biar pas? Jadi mungkin setelah itu kalau nggak ada yang nanya lagi, kita bisa tutup aja. Untuk kakak-kakak yang mau nanya lagi, boleh ya dibuka sampai jam 9.20.